Baik, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang mau berpartisipasi di 0735481800 atau SMS dan WA di 0811721800. Ini ada SMS yang sudah mulai masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara rela atau ridho dengan takdir yang sudah diberikan Allah dari Kang Jadul di Batu Mata? Gimana tadi yang Kang Jadul? Iya, yang Kang Jadul itu bagaimana cara kita agar kita itu ridho dengan takdir yang diberikan Allah? Banyak cara untuk agar kita ridho. Salah satunya ingat mati. Itu aja. Pokoknya ingat mati itu semua elemen yang hati akan selesai. Walaupun tetap kita punya kiat-kiat tersendiri. Ya ridho, yang penting ridho itu ya ridho. Jangan tidak ridho, itu perintahnya. Agar kita ridho, jangan tidak ridho. Dan ridho itu adalah hati. Dan hati itu pendekatannya dengan cara apa? Dengan cara hati. Dan yang memiliki hati itu siapa? Allah. Makanya kemudian untuk sampai ke sana ada namanya zikir. Nah itu zikir itu salah satu media yang luar biasa agar hati kita tinggi keterpautannya dengan Allah. Makanya sampai dalam Al-Quran banyak tuh. Di dalam surah Ali Imran ayat 191 Allah berfirmankan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di dalam surah Al-Baqarah juga Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, tatma'innul qulub kita sekarang kaji yang Ar-Ra'd saja. Yaitu orang-orang yang beriman, yang hati mereka tenang. Dan ketenangan itu karena berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan engkau berzikir kepada Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Hati tenang itu nanti ada bagian-bagian, termasuk adalah apa? Qanaatul qadar, yaitu puas dengan takdir yang ada. Bahwa manusia itu ada dua kelompok besar. Namanya ada Qadariyah, ada Jabariyah. Walaupun ahlu sunnah wal jamaah itu tidak menisbatkan keduanya baik, karena keduanya tetap juga salah. Kenapa? Yang satu terlalu ke kiri, yang satu terlalu ke kanan. Nah, yang Qadariyah ini tidak percaya dengan takdir, Mbak. Maksudnya apa? Bukan Qadiriyah tapi Qadariyah. Bagaimana maksudnya orang-orang Qadariyah ini? Orang-orang Qadariyah ini semua diserahkan sama dirinya. Jadi Allah itu hanya mukul gong saja pertama, dung. Selanjutnya terserah manusia. Apakah mau baik, apakah mau buruk. Pokoknya mau mati hari ini, mau makan tidaknya hari ini, bukan lagi tergantung pada Allah. Pokoknya tergantung pada dirinya. Ini Qadariyah. Menurut ahlu sunnah wal jamaah ini juga sesat, pendengar. Nggak boleh juga seperti ini. Seakan di situ tidak ada campur tangannya Allah. Walaupun nanti kalau kita sudah soleh itu nggak peduli juga. Apakah kita di Qadariyah atau di Jabariyah. Kalau Jabariyah bagaimana? Orang-orang Jabariyah ini orang yang percaya dengan takdir. Jadi semua itu takdirnya Allah. Manusia itu dipaksa untuk melakukan. Ini pun ditentang oleh Umar bin Khattab. Saat ada seorang pemuda begitu dia berzina, ditanya sama Umar bin Khattab, kenapa engkau berzina? Aku berzina karena takdir. Kurang ajar nggak ini? Kurang ajar. Akhirnya Umar bin Khattab menghukum pemuda itu dengan dua hukuman. Hukuman yang pertama karena zinanya, dan hukuman yang kedua karena salah memaknai takdir. Itu loh pendengar. Makanya
Sebenarnya kalau sekarang ini kita di Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah nggak penting lagi sebenarnya apakah Qadariyah atau Jabariyah. Kalau jenengan sudah soleh itu pasti akan menemukan jawabannya. Kenapa? Karena kadang kita di Jabariyah, kadang kita di Qadariyah, gitu loh. Makanya bagaimana kemudian agar kita itu qanaah, agar kita itu menerima takdir? Ya tadi, sesekali di ruangan Jabariyah, sesekali di ruangan Qadariyah. Karena memang kedua-duanya itu berjalan. Ada memang takdir yang tidak bisa dipilih, ada takdir yang bisa dipilih. Takdir yang tidak bisa dipilih seperti apa? Laki-laki dan perempuan. Gak usah sampai begitu laki-laki minta jadi perempuan. Atau sebaliknya. Itu jadi repot nanti, Mbak. Biayanya juga cukup besar ya. Oke, biaya bisa dicari, tapi jadi repot, Mbak. Misal nih, Mbak Ocha pengen jadi laki-laki, misal, terus akhirnya transgender kan ya, lagi ngetrend sekarang transgender. Ada laki-laki yang pengen jadi perempuan, kemudian sepakatlah mereka gitu. Jadi dituker gitu. Akhirnya jadi bener. Kan jadi heboh nanti. Hebohnya apa? Struktur tubuhnya dia jadi perempuan, tetapi sebenarnya karakternya laki-laki. Unsur dalam tubuhnya laki-laki. Setelah dia jadi laki-laki dari perempuan tadi, apakah tidurnya sama laki-laki apa sama perempuan? Kecenderungan mainnya sama laki-laki apa sama perempuan? Sampai nanti matinya pun jadi sulit. Laki-laki apa perempuan? Ayo. Jadi bingung kan? Ini sudah terjadi kemarin di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Gak usah saya sebutkan namanya, kode etik jurnalistik. Itu. Jadi bingung. Ingin dimakamkan Ya. ada perempuan, dibandingkan saya ada perempuan. Nah, padahal dia laki-laki. Jadi repot semua, Mbak. Akhirnya semua berfatwa kan. Jadi repot. Jadi nggak usah. Itu takdir yang nggak bisa dipilih. Ada loh takdir yang bisa dipilih. Contohnya, hari ini ada terdengar kabar bahwa di jalan menuju Batu Raja Jembatannya putus misalnya. Jangan jembatan putus lah. Ada orang yang jahat misalnya. Orang jahat. Kita mau ke Batu Marta, bukan ke Batu Raja. Tapi kan lewat gitu. Tapi kan lewat di situ. Kita pengen, udahlah takdir aja lah ini ya. Kalau nanti saya memang dijahati sama orang jahat, ya sudah, yang penting saya lewat gitu. Bener nggak Mbak ini, Mbak? Bener nggak dengan kalimat itu? Karena dia apa? Percaya dengan takdir tadi. Kalau takdirnya nanti saya dibunuh misal sama penjahat, ya saya akan mati. Kalau enggak ya enggak gitu. Ini salah, Mbak. Kita harus cari jalan lain. Ternyata dari Pulau Negara bisa juga masuk ke Batu Marta. Batu Marta ya. Gitu loh. Kenapa? Ini sesuai dengan Umar bin Khattab saat ada di daerah mana ketika itu mau masuk pasukan Umar bin Khattab untuk masuk di sebuah wilayah, tapi terdengar dari wilayah itu seseorang mengatakan ada penyakit taun. Lalu Umar bin Khattab tidak masuk ke daerah itu. Sahabat protes, "Hei Umar, kenapa kamu kalau udah takdirnya mati, kamu juga akan mati? Kenapa engkau menghindar dari wilayah itu? Kalau takdirnya kamu kena taun, juga kamu akan kena taun." Apa jawab Umar bin Khattab? "Aku lari dari takdir menuju takdir." Gitu loh. Ini namanya takdir yang bisa dipilih. Masya Allah pendengar DBKM dimanapun Anda berada, kalau kita mau bicara takdir itu Masya Allah perlu soleh dulu yang jelas. Karena takdir itu perkara hati loh. Perkara hati itu harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan berzikir. Karena tidak ada pahala yang besar yang mudah dilakukan kecuali zikir. Ada salah seorang sahabat, Mbak. Salah seorang sahabat ini kan bukan protes ya, tapi mengeluh, "Ya Rasul, aku ini orangnya lemah ya Rasul. Aku ini nggak bisa menjalankan perintah agama yang sunnah-sunnah, yang kayak sahabat yang lain. Tapi aku ini pengen mengejar amalan mereka ya Rasul. Aku nggak bisa tahajud malam, aku nggak bisa duha, aku punya penyakit yang begini, yang kena air dan sebagainya lah." Pokoknya dia mengeluh. "Ausini ya Rasul, beri nasihat kepadaku ya Rasul."
Apa kemudian nasihatnya Rasul? La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Jadikan lisanmu, jadikan mulutmu, jadikan bibirmu terus basah berzikir kepada Allah, maka kamu akan bisa mengejar ketertinggalanmu dengan sahabatmu. Bayangkan teman. Jadi zikir itu luar biasa. Dan sebenarnya kita akan kaji di kesempatan yang berbeda, mungkin di Mutiara Kolbu insya Allah kita akan kaji apa sebenarnya zikir.